Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine dari kelas 11-7. Saya ingin mengulas materi sejarah bab 1, yaitu kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Dimulai dari jalur rempah. Apa itu jalur rempah? Jalur rempah merupakan jalur yang biasa dilalui oleh para pedagang di berbagai belahan dunia. Kemudian, yang kedua yaitu rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ini merupakan berbagai macam tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai penyedap rasa, kemudian sebagai bumbu dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Eropa dan Asia pada saat itu, yang dan memiliki daya jual yang tinggi. Nah, kemudian hubungan perdagangan Nusantara dengan negara-negara lain sebelum adanya bangsa Eropa yang dibuktikan oleh yang pertama, yaitu adanya saudagar-saudagar dan penguasa lokal, di mana saudagar-saudagar pedagang besar ini membutuhkan perlindungan dari penguasa lokal dan penguasa lokal membutuhkan sumber pendapatannya. Yang kedua yaitu adanya politik kerajaan besar dengan kerajaan kecil, di mana kerajaan besar ini mendapatkan pengakuan dan kesetiaan dari kerajaan kecil, dan kerajaan kecil mendapatkan rasa aman dan rasa bangga terhadap kerajaan besar. Kemudian yang ketiga yaitu letak Indonesia yang strategis, di mana Selat Malaka menjadi penghubung jalur perdagangan antara India, Arab, dan Cina dari sebelah timur. Nah, penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra yaitu semuanya berawal dari kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ini ibu kotanya di Bizantium. Semuanya kota Konstantinopel ini kota istimewa karena merupakan sebuah kota daratan yang menghubungkan antara Asia dan Eropa, di mana kota Konstantinopel ini menjadi pusat perdagangan antara Asia dan Eropa, di mana Asia menjual rempah-rempah terhadap Eropa dan Eropa mendapatkan sumber rempah-rempah dari Asia. Namun pada 1453, kota Konstantinopel ini dikepung oleh pasukan Turki Utsmani, dan di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, dan juga Sultan Mehmed II mengepung selama 8 pekan kota Konstantinopel, yang pada akhirnya kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga Turki Utsmani ini melarang bangsa Eropa berdagang di wilayah kota Konstantinopel. Nah, karena akibat tersebut, bangsa Eropa menjadi kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, yang akhirnya bangsa Eropa ingin membuka jalur atau mencari rempah-rempah lewat jalur laut. Nah, inilah alasan. Kemudian adapun alasan bangsa Eropa melakukan perjalanan samudra, yaitu alasannya ingin mencari dunia baru dengan meyakini bahwa bumi itu bulat. Kemudian yang pertama yaitu ingin mencari rempah-rempah, penghasil rempah-rempah, sumber rempah-rempah terbanyak dan juga yang lainnya. Bangsa Eropa ini ingin mencari atau mendapatkan rempah-rempah dengan cara memonopoli perdagangan, di mana ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah dan ingin menjualnya dengan harga yang mahal. Kemudian yang kedua, adanya motivasi 3G, gold, glory, dan gospel, di mana bangsa Eropa ini ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan kejayaan, dan ingin menyebarkan agamanya, yaitu agamanya Nasrani. Ini terjadi sebelum adanya revolusi. Kemudian yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan perubahan produksi dari yang tadinya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang pertama yaitu sehingga menghasilkan transportasi berupa kapal laut yang digunakan untuk melakukan penjelajahan samudra. Kemudian yang kedua yaitu adanya mesin uap. Yang ketiga adanya kompas, dan kompas sebagai petunjuk arah. Nah, segitu. Kemudian kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Pada 7 Juni 1494 adanya Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini berisi tentang pembagian rute yang akan dilalui oleh Portugis dan Spanyol, di mana Portugis melalui arah timur dan Spanyol melalui arah barat. Nah, disitulah awal mulanya penjelajahan samudra yang diawali oleh Spanyol. Yang pertama Spanyol yaitu pada Oktober 1494 yang dibawa oleh
Christopher Columbus tiba di Amerika. Pas di Amerika itu si Christopher Columbus melihat ada orang-orang yang berkulit gelap atau berkulit hitam dan mengira bahwa itulah daerah Nusantara, padahal mah bukan. Nah, kemudian Christopher Columbus kembali lagi ke Spanyol dan dilanjut pada 1498 dilanjut oleh Ferdinand Magellan pada 1519. Nah, Ferdinand Magellan ini tiba di Filipina. Namun saat di Filipina, Ferdinand Magellan ini mendapatkan pemberontakan. Kemudian Ferdinand Magellan ini tewas di sana karena perang gitu ya, cekcok. Nah, yang ketiga yaitu Sebastian Elcano tiba di Maluku pada 1521 dan juga disambut baik oleh kerajaan Tidore. Nah, itu adalah penjelajahan yang dilakukan bangsa Spanyol hingga sampai di Nusantara. Nah, yang kedua yaitu Portugis yang diawali pada 1488 oleh Bartolomeu Dias, yaitu dia berkeliling di Afrika Selatan dan Afrika Barat sehingga menemukan Tanjung Harapan. Namun di Tanjung Harapan ini memiliki arus laut yang sangat deras sehingga Bartolomeu Dias ini mati tenggelam. Nah, terus dilanjut pada 1498 oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama ini menyusuri Goa India. Kemudian dilanjut oleh Alfonso de Albuquerque pada 1511 tiba di Malaka dan semenanjung Selat Malaka. Kemudian Alfonso de Albuquerque dengan pasukannya menaklukkan rakyat Malaka. Terjadilah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis karena diserang oleh 20 kapal melalui sungai dan juga menghancurkan benteng pertahanan Selat Malaka. Nah, karena bangsa Eropa melihat bahwa inilah negara Nusantara inilah yang menghasilkan sumber rempah-rempah terbaik dan terbanyak, sehingga bangsa Eropa berambisi ingin menguasai atau menjajah wilayah Nusantara lainnya. Kemudian lahirlah kolonialisme. Di sini awal mula lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang berarti pemukiman, yaitu upaya yang dilakukan sebuah negara atau sebuah wilayah yang memiliki kekuatan militer yang bertujuan untuk memperluas wilayah dan juga menguras sumber kekayaan negara yang dijajahnya. Sedangkan imperialisme merupakan bahasa Latinnya imper yang artinya memerintah, di mana upaya yang dilakukan sebuah negara untuk memegang kendali atau mengikut campur urusan politik dan urusan pemerintahan yang ada di negara dijajahannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Francisco Serrao tiba di Maluku pada 1512. Nah, setelah itu tiba di Maluku pada 1512 dan disambut oleh kerajaan Ternate. Nah, beberapa tahun kemudian pada 1521 tibalah Sebastian Elcano dengan pasukannya di Maluku dan disitulah awal mula terjadinya konflik antara Portugis dan Spanyol. Kehadiran Spanyol di Maluku membuat Portugis merasa telah melanggar perjanjian Tordesillas, bahwa Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas yang akhirnya Portugis dan Spanyol berunding kembali dan menghasilkan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529 yang berisi tentang pembagian kembali penetapan kekuasaan wilayah, di mana Portugis berkuasa atas wilayah timur dan Spanyol berkuasa atas wilayah barat. Nah, perjanjian Saragossa ini menghasilkan bahwa terpaksanya bangsa Spanyol melarikan diri ke Filipina, sedangkan bangsa Portugis menetap di Maluku. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Portugis ini semakin seenaknya terhadap rakyat Maluku. Jadi contohnya itu rakyat kerajaan Portugis ini memonopoli perdagangan di Maluku, kemudian ikut campur
urusan Maluku, sehingga membuat kerajaan Tidore dan Ternate merasa marah dan merasa dirugikan dan ingin mengusir bangsa Portugis. Kemudian peran Sultan Babuloh yang meneruskan peran ayahnya yaitu Sultan Harun berhasil membuat bangsa Portugis menyerah, dan pada 28 Desember 1577 kemudian bangsa Portugis akhirnya pergi meninggalkan Maluku pada 1605 menuju ke Ambon. Namun setelah Portugis mulai masuk ke wilayah Ambon, ternyata di sana sudah ada POC, Belanda POC. Nah, kemudian Portugis ini terpaksa meninggalkan Ambon dan menuju ke Timur Leste. Kenapa Portugis langsung ke Timur Leste, nggak di Ambon dulu? Karena POC ini memiliki hak istimewa. POC ini merupakan sebuah perusahaan Belanda yang dibangun pada 20 Maret 1602 dan memiliki hak-hak istimewa, yaitu hak monopoli perdagangan, hak-hak peperangan, hak perdamaian, hak mencetak uang, hak memiliki kekuatan militer, hak memiliki tentara, dan yang lainnya, sehingga membuat bangsa Portugis meninggalkan Ambon menuju ke Timur Leste. Nah, itulah akhir dari konflik antara Portugis dan Spanyol. Kemudian disitulah pada 1605 sampai 1669 terjadi ada tiga peperangan yang dilakukan oleh kesultanan-kesultanan. Yang pertama ada Kesultanan Mataram di Batavia, yaitu di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Karena Sultan Agung ini tadinya mau nyerang Surabaya, namun nggak jadi, ditolak dan nggak didukung oleh POC, sehingga memicu kemarahan Sultan Agung. Kemudian juga yang kedua ada Kesultanan Banten, di mana Sultan Banten ini di bawah kepemimpinan Sultan Ageng, dan Sultan Ageng ini memiliki anak yaitu Sultan Haji. Nah, namun Sultan Haji dimanfaatkan oleh POC sehingga Sultan Haji bergabung dengan POC dan menghancurkan ayahnya sendiri. Durhaka. Nah, habis itu melaksanakan politik adu domba, jadi kalah gitu. Yang ketiga yaitu Kesultanan Makassar atau Guatalo, di mana Guatalo ini menyerang atau merampas armada POC. Kemudian saat itu POC marah, kemudian POC ini melakukan politik adu domba dengan kerajaan Bone, yang akhirnya kerajaan Guatalo akhirnya kalah. Kemudian lahirlah Perjanjian Bongaya, yaitu Perjanjian Bongaya ini berisi tentang kerajaan Guatalo mengakui kekalahannya, kemudian pedagang asing dilarang berdagang, kemudian Guatalo ini mengaku kalah dari POC. Nah, setelah itu sebelum abad ke-19. Nah, perbedaan sebelum abad ke-19 dan setelah abad ke-19 yaitu kerajaan peperangannya masih bersifat kedaerahan dan juga masih bersifat region atau kedaerahan, dan juga masih secara fisik. Nah, berbeda dengan setelah abad ke-19. Nah, pada 1795 muncullah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini merupakan negara Prancis ingin menguasai wilayah-wilayah atau negara-negara di Eropa, termasuk Belanda, yang kalau Belanda ingin dikuasai oleh Prancis sehingga akan mengakibatkan otomatis ke koloni-koloni yang berada di Nusantara. Nah, mendengar hal tersebut, lahirlah surat-surat Q. Surat-surat Q ini yaitu oleh Raja Willem V. Raja Willem V ini kalah oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, kalah, kemudian melarikan diri ke kota Q dan mengeluarkan surat agar bahwa negara atau kekuasaan Nusantara di Indonesia itu harus diserahkan kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Nah, mendengar hal tersebut, Jensen yang merupakan pemimpin di Batavia menolak menyerahkan kekuasaannya terhadap Inggris. Nah, pada Agustus
1811, Inggris menerjunkan 60 kapal dan menyerang Batavia agar Jensen menyerah terhadap Inggris. Kemudian pada akhirnya Jensen melarikan diri ke Semarang dan pada 18 September 1811 akhirnya Jensen menyerah dan kemudian Jensen menyerahkan kekuasaan terhadap Inggris, sehingga muncullah perjanjian Belanda dan Inggris dinamakan Kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang ini berisi bahwa seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia diserahkan kepada Inggris, terus kemudian hutang Belanda tidak ditanggung oleh Inggris, terus semua tentara Belanda menjadi tawanan dan dipekerjakan oleh Inggris. Nah, Inggris berada di Indonesia hanya berlangsung 5 tahun dan berakhir dengan adanya Konvensi London. Konvensi London ini kemudian membuat Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya terhadap Belanda. Nah, kenapa Inggris nggak lanjut menjajah? Karena Inggris merasa tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya menjajah negara Indonesia. Kemudian akhirnya menyerahkan kembali kekuasaan terhadap Belanda, dan yang tadinya hanya sebuah POC doang yang di Indonesia sekarang dikerahkan menjadi rakyat-rakyat Belanda menuju ke Nusantara dan ingin menjajah. Nah, disitulah terjadinya perang-perang. Yang pertama ada Perang Patimura yang dipimpin oleh Thomas Matulesi di Maluku. Nah, kemudian ada Perang Diponegoro di Yogyakarta, kemudian ada Perang Aceh di Sumatera Utara, kemudian ada Perang Sisingamangaraja, Perang Bali, Perang Tuanku Imam Bonjol, dan yang lainnya. Nah, setelah abad ke-19 ini, perang setelah abad ke-19 ini lebih terorganisir, dan juga karena muncullah organisasi-organisasi pers yang tadinya masih bersifat region namun sekarang ingin bersatu dan tujuannya ingin merdeka. Nah, itulah perbedaannya sebelum abad ke-19 dan setelah abad ke-19. Nah, kemudian adapun dampak kolonialisme di Indonesia. Yang pertama ada dari sektor ekonomi, di mana Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultur cell to cell. Kemudian ada ekonomi monokultur. Ekonomi monokultur ini rakyat Indonesia dipaksa menanam hanya satu jenis tanaman. Kemudian ada sistem pajak, di mana sistem pajak ini bahwa akibat dari ketidakstabilan pendapatan Belanda pada saat itu. Kemudian ada transformasi dari sektor pertanian ke sektor perkebunan. Terus yang kedua yaitu dampak dari sektor sosial budaya, yaitu di mana bangsa Belanda membagi jadi 4 stratifikasi sosial. Ada Eropa, keturunan, pribumi, dan budak. Keturunan ini jadi full blood, jadi keturunan Eropa gitu. Yang kedua yaitu keturunan, di mana campuran Indonesia dengan Eropa. Kemudian yang ketiga yaitu pribumi, ya, asli orang Indo ya, asli pribumi. Kemudian ada perbudakan, yaitu dijadikan budak. Dan ada aspek politik, yaitu bangsa Belanda melakukan politik balas budi dengan cara melahirkan cendekiawan-cendekiawan dan orang-orang cerdas yang ada di Indonesia. Kemudian lahirnya pergerakan nasional. Yang pertama yaitu Budi Utomo pada 1908, dan juga ada Sarekat Dagang Islam pada 1911 sampai 12. Kemudian ada Indis Party dan yang lainnya. Kemudian ada juga dari sektor urbanisasi, yaitu perpindahan dari rakyat desa ke kota, yaitu untuk tujuannya ingin mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang lebih menjanjikan, karena di kota itu kan lebih gede gitu gajinya. Nah, kemudian ada mobilitas sosial, yaitu pergerakan daerah ke suatu daerah ke daerah lainnya dengan cara cepat. Kemudian ada yang terakhir yaitu aspek kesehatan, di mana bangsa Belanda ini mendirikan rumah sakit Jawa atau Stovia di Indonesia. Sekian pemaparan atau pengulas
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.